Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Suryandani, Standbook A1Q1210171. Saya berasal dari kelas B, jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah model-model konseling yang berjudul Konseling Eksistensial. Baik, saya mulai. Yang pertama, pengantar dan tokoh utama. Eksistensialisme pada awalnya merupakan filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti berujung dari eksistensi atau kehadiran. Eksistensialisme menekankan pada eksistensi dibandingkan dengan esensi atau hakikat. Eksistensi sendiri secara umum adalah keberadaan, sedangkan secara khusus berarti bagaimana cara manusia hidup di dunia. Maksud dari manusia hidup di dunia tidaklah sama dengan benda-benda yang dimana benda tidak memiliki kesadaran akan keberadaannya, bahkan tidak memiliki arti. Sedangkan dengan manusia itu sendiri pun mampu menyadari keberadaannya, serta berarti tanpa hal yang lain. Berbeda dengan benda-benda, dengan adanya manusia, barulah benda tersebut lebih berarti. Konseling eksistensial humanistik berfokus pada sifat dan kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berada sendirian dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan mengaktualisasikan diri. Menurut Gerald Corey, konseling eksistensial humanistik menekankan kondisi-kondisi inti manusia, perkembangan kepribadian yang normal, berlandaskan keunikan masing-masing individu. Determinasi diri dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan-gagasan sentral. Hambatan psikologis adalah akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi. Perbedaan-perbedaan dibuat antara rasa bersalah eksistensial dan rasa bersalah neurotik, serta antara kecemasan eksistensial dan kecemasan neurotik. Berfokus pada saat sekarang dan menjadi apa seseorang itu, yang berarti memiliki orientasi ke masa depan. Klien menekankan kesadaran diri sebelum tindakan. Selain itu, tokoh dari eksistensial humanistik adalah Abraham Maslow yang terkenal dengan teori aktualisasi diri. Yang kedua, konsep-konsep utama. Eksistensialisme menekankan pada anggapan bahwa manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab bagi tindakan-tindakannya. Adapun pokok-pokok teori psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Maslow adalah: yang pertama, individu adalah penentu bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. Manusia adalah individu yang sadar, bebas memilih atau menentukan setiap tindakannya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Yang kedua, manusia tidak pernah diam, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya, atau becoming. Namun demikian, perubahan tersebut membutuhkan persyaratan, yaitu adanya lingkungan yang bersifat mendukung. Yang ketiga, manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau tepatnya netral. Kekuatan jahat atau merusak pada diri manusia merupakan hasil atau pengaruh dari lingkungan yang buruk dan bukan merupakan bawaan. Yang keempat, manusia memiliki potensi kreatif yang mengarahkan manusia kepada pengekspresian dirinya menjadi orang yang memiliki kemampuan atau keistimewaan
dalam bidang tertentu. Yang kelima, manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang secara hierarki pandangan eksistensial didasarkan pada model pertumbuhan dan mengkonsepkan kesehatan bukan keadaan sakit. Seperti yang ditulis Dorsey Smith, konseling eksistensial tidak dirancang untuk menyembuhkan seperti tradisi model medis. Klien tidak dipandang sebagai orang yang sedang sakit, melainkan sebagai orang yang merasa bosan atau kikuk dalam menjalani kehidupan. Menurut Gerald Corey, ada beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial. Yang pertama, kesadaran diri, atau manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Yang kedua, kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan, yaitu kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab dapat menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Kecemasan eksistensial juga bisa. Yang ketiga, pencipta makna, atau manusia itu unik dalam artian dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Selanjutnya yang ketiga, asumsi perilaku bermasalah. Pribadi yang bermasalah menurut pandangan eksistensial humanistik yaitu tidak mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga kesadaran tidak berfungsi secara penuh. Di antaranya, inkongruen, tidak dipercaya, tidak dapat memahami diri sendiri, bermusuhan, dan kurang produktif. Adapun asumsi perilaku bermasalah konseling humanistik dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri berhubungan dengan kemampuan manusia untuk menyadari diri dan menjadikan dirinya mampu melampaui situasi sekarang dan membentuk aktivitas-aktivitas berpikir. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran berarti meningkatkan kesanggupan seseorang untuk mengalami hidup secara penuh sebagai manusia. Tidak jarang, manusia yang tidak memiliki kesadaran akan dirinya akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Selanjutnya, kebebasan dan tanggung jawab. Manusia adalah makhluk yang menentukan diri dan memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif-alternatif. Masalah akan timbul jika manusia tidak bisa mengatur kebebasannya dan mengarahkan hidupnya. Selanjutnya, keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dari luar dirinya sendiri, yaitu untuk berhubungan dengan orang lain dan alam. Kegagalan dalam hubungan dengan orang lain dan dengan alam menyebabkan manusia kesepian, mengalami aliensi, keterasingan, dan depersonalisasi. Selanjutnya yang keempat, tujuan konseling. Menurut Gerald Corey, ada beberapa tujuan konseling eksistensialis humanistik, yaitu yang pertama, agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Yang kedua, meluaskan kesadaran klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. Yang ketiga, membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekedar korban kekuatan-kekuatan deterministik di luar dirinya. Selanjutnya yang kelima, peranan konselor.
Fungsi dan peranan konselor dalam konseling eksistensial, konselor adalah memahami dunia subjektif klien agar bisa menolongnya untuk sampai pada pemahaman-pemahaman pilihan baru. Fokusnya adalah situasi hidup klien pada saat itu dan bukan pada menolong klien agar bisa sembuh dari situasi masa lalu. Selanjutnya yang terakhir, kelebihan dan keterbatasan. Sama dengan pendekatan-pendekatan lainnya, dalam penerapannya, pendekatan eksistensial humanistik juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya ialah, yang pertama, teknik ini dapat digunakan klien mengalami kekurangan dalam perkembangan dari kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Yang keempat, bersifat membentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kelima, pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien, seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengecualian dan pergaulan, ataupun transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Dan kelemahannya ialah, yang pertama, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Yang kedua, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya, atau keputusan ditentukan oleh klien sendiri. Yang ketiga, memakan waktu yang cukup lama. Yang keempat, dalam metodologi, bahasa dan konsepnya yang mistikal. Itulah materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.